Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya hidup kita bersukacita selalu berhubungan dengan dua hal. Yang pertama berhubungan dengan kebutuhan. Jika kebutuhan kita terpenuhi, kita baru bisa bersukacita. Orang sering mengatakan, bagaimana saya bisa bersukacita jika perut saya kosong atau lapar? Atau bagaimana saya bisa bersukacita kalau biaya anak-anak sekolah saya tidak terpenuhi? Dan biasanya sukacitanya tergantung kepada materi. Yang kedua, orang biasanya bersukacita berhubungan dengan keinginan. Jika keinginan seseorang tercapai, baru dia bisa bersukacita. Jika tidak tercapai, di sini dia bisa akhirnya putus asa dan akhirnya dia menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan sendiri. Karena ingin memenuhi kebutuhan dan karena ingin mencapai keinginan, banyak orang akhirnya menomorduakan Allah dan menomorsatukan kebutuhan dan keinginannya. Bahkan bisa-bisa saja menghalalkan segala cara untuk memenuhi yang namanya kebutuhan dan keinginannya. Bagaimana dia bisa boleh bersukacita? Padahal dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Artinya bahwa hanya di dalam mencari Tuhan kita boleh bersukacita. Di luarnya belum tentu. Karena apa? Karena memang dengan mencari Tuhan terlebih dahulu, yang namanya kebutuhan, yang namanya keinginan, Tuhan boleh cukupkan seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun dunia ini bisa memberikan sukacita, tetapi yakin dan percayalah, itu hanya sesaat. Hanya di dalam Tuhan ada sukacita yang pasti. Sebab dia sendiri mengatakan dalam Matius 11 ayat 28,
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah sumber sukacita. Begitu juga dengan firman Tuhan pada hari ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita, karena Dia adalah roti kehidupan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, banyak orang tidak bisa bersuka cita karena apa yang dia inginkan dan dia pikirkan berbeda dengan kenyataan. Hal ini terjadi dalam firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana orang banyak yang mengikuti Yesus, terlebih ahli Taurat dan orang Farisi, tidak menemukan apa yang mereka inginkan dari Tuhan Yesus, dan apa yang mereka pikirkan tentang Tuhan Yesus sangatlah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka menganggap bahwa Yesus mau melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka menganggap bahwa Yesus mau menerima pendapat mereka, masukan mereka, dan perintah mereka. Sehingga ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti kehidupan," mereka marah dan tersinggung. Mereka tidak menerima perkataan Yesus yang mengatakan, "Akulah roti kehidupan." Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dan mereka tidak percaya Yesus memberikan keselamatan atau penebusan dosa kepada mereka. Mereka hanya melihat Yesus hanya sebagai tukang sulap yang bisa membuat tanda mujizat dengan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka tidak melihat Yesus sebagai anak Allah, tetapi hanya sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau Yesus mengatakan, "Akulah roti kehidupan," artinya Yesus adalah sumber kehidupan, sumber sukacita kita. Yesus sanggup mencukupkan kehidupan manusia, dan Yesus sanggup memberikan apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, yaitu Yesus memberikan kehidupan kekal bagi yang percaya kepada Dia. Yesus hendak memberikan sukacita kepada banyak orang, kepada kita sekarang, dengan mengatakan, "Akulah roti kehidupan," yang artinya dalam diri Yesus ada keselamatan, dalam diri Yesus ada penebusan, dalam diri Yesus kita beroleh kelepasan dan kita bebas dari dosa-dosa kita, asal saja kita percaya. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini hendak mengajak kita untuk terus-menerus memakan roti kehidupan yang diberikan, yang dibawa oleh Tuhan Yesus, dan membuat kita terus-menerus seharusnya tergantung kepada Dia. Kalau Yesus mengatakan bahwa barang siapa memakan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Jadi firman Tuhan pada hari ini berhubungan dengan perjamuan kudus yang kita lakukan dan kita terima dengan iman percaya kita. Dalam perjamuan kudus kita mendapatkan hidup baru. Dalam perjamuan kudus kita mendapatkan penghapusan dosa dan kehidupan selama-lamanya. Tetapi dalam kenyataannya, setiap kali ada perjamuan kudus, banyak jemaat yang pulang dan tidak mengikutinya. Ada yang mengatakan, "Saya adalah pendosa dan tidak pantas untuk menerima yang namanya perjamuan kudus." Padahal perjamuan kudus disediakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa yang mau mengaku dosanya, dia akan memperoleh yang namanya keselamatan. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan, "Akulah roti kehidupan," siapa saja yang makan dagingku, siapa saja yang minum darahku, yang dilambangkan melalui roti dan anggur, dia akan mendapatkan yang namanya keselamatan. "Akulah roti kehidupan" juga berhubungan dengan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada banyak orang, secara khusus kepada kita. Dia berikan firman Tuhan sehingga kita boleh makan firman Tuhan,
makanan rohani, sehingga kita boleh diajak dan dibimbing, dituntun untuk kepada jalan keselamatan. Hanya saja kita sering mengabaikannya. Oleh karena itu firman Tuhan hari mengatakan kepada kita, mari makan daging Kristus melalui firman Tuhan, dan mari kita meminum darah Kristus melalui firman Tuhan juga. Karena di sana ada kehidupan. Kita diajak, kita dituntun, kita diarahkan kepada jalan keselamatan. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita dalam peristiwa salib. Oleh karena itu, kita diajak mengimani Yesus adalah roti kehidupan. Kita jangan seperti orang banyak yang mengikut Yesus, seperti orang Farisi ahli Taurat yang tidak menerima perkataan akulah roti kehidupan, yang hanya menganggap Yesus adalah tukang sulap. Mari kita imani Yesus roti kehidupan. Dia berikan darahnya, dia berikan tubuhnya, dia berikan firman-Nya untuk kita yang mau percaya kepada dia. Dan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mari hidup sesuai dengan tuntunan firman Allah, sehingga kita berperilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai bukti syukur kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan roti kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui perjamuan kudus, melalui tubuh-Mu dan darah-Mu, melalui roti dan anggur yang boleh kami makan sebagai penebusan kami. Dan Tuhan juga berikan firman Tuhan kepada kami sebagai roti kehidupan bagi kami, untuk menuntun membimbing kami kepada jalan keselamatan tersebut. Terima kasih Tuhan, sertai kami, bimbing kami dengan roh Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa mengimani akan kebenaran firman Tuhan, mengimani penebusan Tuhan Yesus Kristus, dan kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.